Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, MMMSI, ingin mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo, Wamendes, terlibat di dalam pembuatan ijazah palsu Pak Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM, Fakultas Kehutanan, bahwa Pak Jokowi sah, yaitu lulusan dari UGM. Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka Pojok Matraman, itu saya pastikan itu tidak benar. Saya memang pernah, yaitu usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka saya agar bisa tetap sekolah. Itu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka Pojok Matraman, karena saya saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Profesor Dr. Mustofa Berkama. Bisa dicek tahun itu, 2002-2003, itu saya sudah menjadi Kaprodi. Jadi tidak benar jika ijazah Pak Jokowi itu palsu dan dibuat di Pramuka Pojok. Kemarin menyebutkan keterlibatan Anggit, keterlibatan David, keterlibatan Widodo, dan sekarang menyebut keterlibatan Paiman Raharjo. Saya pastikan bahwa itu fitnah yang sangat jahat dan keji. Saya kira segera bertobat dan mengakhiri, jangan sampai banyak orang lagi yang difitnah sehingga semakin banyak dosa yang dibuat. Saya kira itu klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat elektronik. Surat elektronik. Karena sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, ya, surat elektronik itu alat bukti hukum. Alat bukti hukum. Iya, alat bukti. Dan untungnya karena peristiwa sudah sekitar sebulan yang lalu, ya, itu udah nggak bisa lagi dihapus sama yang bersangkutan. Karena di WA bisa dihapus lagi. Ya, kalau mungkin masih seminggu yang lalu kita ngobrol ini, ya, bisa dihapus. Bisa dihapus. Nah, alhamdulillah waktu itu juga sempat saya screen capture, jadi screenshot, ya, jadi masih ada bukti. Surat itu dikirim oleh seseorang yang memang saya kenal, seorang profesor. Ya, inisialnya P. Belakangnya Raharjo. Jadi sama aja kan. Dan dengar-dengar dia rektor Universitas Mustofa. Ya. Yang makin ketahuan loh, Pak. Dia adalah mantan wakil menteri desa. Makin ketahuan lagi. Berarti Pak Paiman. Makin ketahuan. Dan dulu sempat jadi deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke. Saya. Jadi bukan sekonyong-konyong atau mak berdunduk. Jadi memang Pak Roy sudah kenal dari dulu ya dengan Prof Paiman ini. Sudah. Jadi tapi kapan dia dapat gelar profnya itu? Nah, ini yang perlu diusut nantinya. Ya, nanti kita jangan-jangan dapatnya dari UPP juga. Universitas Pasar Pramuka juga. Ijazah yang katanya hasil pasar pramuka itu harus diakui oleh UGM. Kacau nggak UGM ini? Kacau nggak UGM ini? Pasar pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok, karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu. Terbakarlah pasar pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar, mungkin terbongkar. Pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya baris krim yang sekarang tidak mengenal pasar pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dugaan ijazah palsu Jokowi semakin hari ya semakin banyak yang terbongkar dan memasuki babak baru, di mana Said Didu ya di akun X-nya mengatakan, saya dapat info dari Pak KRM Roy Suryo bahwa ada profesor mantan wakil menteri yang saat ini masih rektor yang patut diduga sebagai salah satu otak pembuat ijazah Mulyono dari Universitas Pojok Pramuka. Apakah ada kaitannya dengan kedatangan Menko ke Solo kemarin karena makin terpojok? Nah, ini terungkap ya fakta baru dari Said Didu, tentunya beliau mengetahui dari Roy Suryo. Nah, apa yang disampaikan oleh Said Didu juga dilansir dari Glora.co. Ex wakil menteri terseret dugaan pemalsuan ijazah Jokowi, diduga punya percetakan di pasar pramuka. Wow, ini semakin hari ya semakin terbongkar. Nah, sepertinya Jokowi semakin terpojok ya. Apakah kuasa hukum dari Jokowi bisa menjawab semua ini? Baik ya, coba kita baca sedikit dilansir dari Glora.co. Isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini semakin meluas. Terbaru, mantan wakil menteri desa Paiman Raharjo ikut terseret dalam dugaan kasus ijazah palsu ini. Paiman juga dikenal sebagai ketua relawan sedulur Jokowi. Diduga memiliki percetakan di Pasar Pramuka Jakarta yang disebut-sebut sebagai tempat pembuatan ijazah Jokowi.
Dugaan ini diungkapkan oleh pengamat intelijen sekaligus pensiunan perwira TNI Angkatan Darat Sri Raja Sachandra MBA. Melalui media cybernews.id, ia menulis artikel berjudul "Ada Apa Dengan Mantan Wakil Menteri Desa Terkait Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi" yang tayang pada Minggu 22 Juni 2025. Dalam tulisannya, Sri Raja menyebut bahwa Paiman Raharjo pernah mengirim pesan WhatsApp kepada Roy Suryo pada 6 Mei 2025. Isi pesan tersebut meminta Roy Suryo menghentikan tuduhan ijazah palsu Jokowi dan meminta maaf. Gaya pesan tersebut dinilai Sri Raja bernada intimidasi. Roy Suryo membenarkan bahwa ia menerima pesan tersebut, tapi mengaku mengabaikannya. Roy Suryo juga mempublikasikan artikel berjudul "Breaking News, Temuan Pemerhati Intelijen Ada Kaitannya Profesor P, Mantan Wamen Relawan Jokowi, dengan percetakan palsu di Universitas Percetakan Pramuka" yang kini viral di berbagai media online dan grup WhatsApp. Dalam pesannya, Paiman mengingatkan Roy bahwa tuduhan ijazah palsu merupakan tindakan fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. Ia juga menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli dan telah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada. Paiman menulis bahwa ia pernah melihat langsung ijazah Jokowi dan menilai tidak ada kejanggalan. Ia juga meminta Roy Suryo menghentikan polemik ini demi kedamaian Roy dan keluarganya. Dalam artikel Sri Raja disebutkan bahwa berdasarkan pengakuan rekan di Pasar Pramuka, Paiman pernah memiliki kios percetakan di sana sekitar tahun 2011-2014. Lokasi ini disebut dalam tuduhan sebagai tempat percetakan ijazah Jokowi yang diduga palsu, khususnya ketika Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan Presiden pada 2014. Isu tentang ijazah palsu Jokowi dicetak di Pasar Pramuka pertama kali diungkap oleh aktivis PDIP Bitor Suryadi. Bitor mengaku mendapat informasi dari kader PDIP bahwa percetakan ijazah tersebut dilakukan oleh seorang bernama Widodo yang disebut sebagai bagian dari tim Solo. Namun sayangnya lokasi percetakan di Pasar Pramuka ini kini telah terbakar sehingga menyulitkan proses pelacakan bukti fisik. Paiman Raharjo dikenal sebagai sosok yang memulai karirnya dari bawah. Ia pernah bekerja sebagai tukang sapu dan tukang kebun di Yayasan Gembala Baik Jakarta Timur. Dengan perjuangan keras ia berhasil melanjutkan pendidikan ke STM kuliah S1 di Universitas Profesor Dr. Mustopo, kemudian melanjutkan S2 dan S3 hingga meraih gelar profesor. Selain berkarir sebagai akademisi, Paiman juga dikenal memiliki bisnis percetakan fotokopi dan properti. Ia sempat menjabat sebagai komisaris di BUMN seperti PT Pertamina Hulu Energi dan PT Perusahaan Gas Negara atau PGN. Hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari Paiman Raharjo terkait dugaan kepemilikan percetakan yang diduga mencetak ijazah Jokowi dan dugaan intimidasi kepada Roy Suryo. Nah, begitulah berita yang dilansir dari Gelora.co. Baik ya, coba kita baca ya beberapa komentar netizen. Ada komentar dari Hercule Poirot. Bila ini benar, maka stres Jokowi yang diberi laporan penyakitnya harus menghindari stres. Bila tidak ingin semakin parah dan fatal, mudah-mudahan Jokowi cepat sembuh supaya bisa mempertahankan segala masalah yang dihadapi. Kebenaran selalu akan mencari jalannya untuk terungkap. Patutlah ya kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Roy Suryo ini benar ya, bisa membuat Jokowi semakin stres. Ada komentar dari Didi Ananta yang pasti hari ini sedang ada rapat intensif membahas skenario buat tipu-tipu lagi. Sudahlah, hanya itu yang bisa mereka usahakan, entah sampai kapan bikin skenario penipuan. Jadi untuk menutupi kebohongan sebelumnya ya membuat kebohongan lagi dan kebohongan lagi ya. Jangan-jangan dugaan netizen selama ini benar ya. Sakit Jokowi itu adalah hanya tipuan supaya untuk menghindar yaitu datang ke sidang dugaan ijazah palsu. Ada komentar dari Alexander, pantes Mulyono nggak mau memperlihatkan ijazahnya. Ternyata dia tamatan kuliah di UPP Universitas Pasar Pramuka dan tak mengherankan kampus itu ludes terbakar biar dokumen tak bisa diselidiki. Ada komentar dari Agus V. Kalau suatu saat ternyata akhirnya terbukti ijazah palsu, apakah Rektor UGM dan kawan-kawan yang mati-matian menyatakan ijazah tersebut asli bisa dituntut pidana, ikut mendukung kejahatan pemalsuan dokumen negara? Ada komentar dari Zafar. Kalau benar ijazahnya dari Pasar Pramuka, apa kata dunia? Gila aja Pak Prabowo 2 kali dikibulin, seorang sarjana bodong. Apa nggak ada orang yang pinter di Indonesia?
Bukan hanya Pak Prabowo saja yang dikibulin ya, 230 juta rakyat Indonesia ikut dibohongin. Ada komentar dari Fadli, ingat ya, salah satunya arti bukan satu orang, maka itu kalaupun ingin terkuak semuanya harus di bawah ke ranah pengadilan. Bukan begitu Pak Prabowo. Masa dibiarkan terus berpolemik? Peran negara di mana terkait penegakan hukum? Nunggu apa lagi? Iya benar kata netizen, seharusnya negara terlibat dalam hal ini untuk mengulik lebih jauh ya, menuntaskan dugaan ijazah palsu ini ya. Polisi, jaksa, dan pengadilan benar-benar harus netral supaya kasus dugaan ijazah palsu ini benar-benar terungkap. Jangan sampai ya bermain semuanya untuk menutupi kasus dugaan ijazah palsu ini ya. Ini menarik ya cerita Bung Better ini, bahwa Bung Better saya di KSP, jadi saya tahu tingkah laku Jokowi. Oh, Bung Better pernah di KSP? 5 tahun saya di KSP itu, jadi saya melihat perubahan 2016, 17, 18 itu sangat dahsyat. Nah, kenapa terus pada saat itu muncul Bambang Tri itu menyebabkan Jokowi gonjang-ganjing juga. Jadi pasar pramuka itu 2015 ditertibkanlah oleh Ahok, karena Ahok gubernur. Tertangkaplah 2 orang pelaku ijazah palsu. Ditangkap oleh namanya Hengki, Polres Jakarta Pusat. Nah, orang 2 ini kalau dicari, apakah mereka pelaku pembuat ijazahnya Jokowi? Itu harus dikejar. Ada berkas-berkasnya ada di Polres. Nah, setelah itu, setelah 2019 tuh gerakannya Egy dan kawan-kawan, terus Suryo sama Siano semakin dahsyat, terbakarlah pasar pramuka itu. Kalau itu nggak dibakar mungkin terbongkar. Dan semua ini kan misteri, seperti kejaksaan pernah dibakar, kan ada kasus besar di situ, dibakar, bumi hangus. Itu caranya. Jadi menurut Bang Better, kebakaran di pasar pramuka itu bukan kecelakaan biasa, tapi itu sepertinya ada upaya kesengajaan. Ya, kalau kita melihat dari kejadian-kejadian runtutannya, kan gitu. Yang ini meninggal, yang ini meninggal, yang ini dikejar, yang ini dipenjara, yang ini begini. Orang penting semua yang meninggal. Hari Mulyono, pemilik sah ijazah UGM itu, adik ipar Jokowi, meninggal dalam umur masih 40. Ajalnya barangkali, Pak. Ketua KPU meninggal dalam umur yang masih muda. Pasar terbakar. Siapa tahu sakit, Pak Better. Itu ketua KPU kan ada penyakitnya katanya. Katanya mikirin ijazah itu. Ijazah itu gak sah kok, harus diakuin kan gitu. Kan sampai sekarang nih, ijazah yang katanya hasil pasar pramuka itu harus diakuin oleh UGM. Kacau nggak UGM ini? Dibanding-bandingkan hasil kerjanya Baris Krim, dibanding-bandingkan. Kata si responsaman, nggak kena identiknya. 1112, 1114, 1115, nggak sesuai. Artinya pasar pramuka nih mau diapakan, nggak bisa cocok dengan yang UGM. Nggak bisa cocok. Tapi dicocok-cocokkan oleh polisi. Dipaksakan oleh polisi bahwa itu sesuai dengan identik. Disesuaikan dengan UGM. Nah, UGM ini sampai kapan dia mau membuktikan ini tempat KKN-nya nggak benar, angka ininya nggak benar. Kan kalau kita sama-sama pernah kuliah kan semuanya lengkap. Sekarang yang diributkan lahirnya. Ini sekarang yang ribut lahir ijazah tidak ada skripsi. Kenapa? Karena dibikin oleh pasar pramuka. Terus dipaksa-paksakan UGM bilang ada skripsinya, ada mana ada. Orang bikinnya di sini. Jadi awal pembuatan dokumen yang 2012 palsu ya. Itu ketika hendak mencalonkan diri jadi gubernur. Oh, gitu. Bukan presiden ya, gubernur ya. Jadi dokumen itu dijadikan lagi dokumennya untuk presiden. Oh, oke. Jadi dokumen yang kita duga palsu, yang menurut Bang Better dibuat di pasar pramuka, itu digunakan untuk mencalonkan Pak Jokowi di gubernur. Kemudian dokumen itu juga digunakan untuk mencalonkan Pak Jokowi di presiden. Oke. Dan menurut Bang Better, itu yang memprakarsai, yang datang ke pasar pramuka itu Denny. Jadi gini, Denny memperkenalkan para pelaku yang di pasar pramuka itu dikenalkan kepada Widodo. Orangnya Pak Jokowi. Pak Widodo inilah terus memprakarsai pertemuan dengan orang-orang di pasar pramuka. Oke, jadi tapi orangnya yang membuat draft itu Denny. Oke, jangan dulu. Jadi berarti Bang Denny memperkenalkan orang di pasar pramuka kepada Widodo, orangnya Pak Jokowi. Bilang kalau kamu bikin yang palsu, ini orangnya gitu, dipertemukan. Jadi akhirnya yang menindaklanjuti Denny sama Widodo. Orang 2 itu. Tapi sebelumnya mereka ketemu Jokowi terus. Oke. Karena kan untuk meyakinkan bahwa ini siap. Bang Better, dari mana cerita ini Bang Better dapat? Dari kader. Saya nggak mungkin kalau nggak dapat dari kader. Bisa nggak disebut? Nggak bisa ya? Rahasia. Belum waktunya. Belum waktunya. Tapi dari kader PDIP ya? Berarti pada saat itu pencalonan gubernur Pak Jokowi itu berpasangan dengan Ahok ya? Ahok. Saya kontak Ahok. Oke. Saya bicara sama Ahok. Ahok bilang, ya saya tahu ada Widodo. Saya serahkan ke kader kami Gerindra waktu itu. Ahok pada saat itu Gerindra ya? Gerindra. Nah, jadi ada namanya Sarif. Nah, Sarif ini yang megang dokumennya Ahok. Terus yang megang dokumennya Jokowi Pras.
Nah, Pras dapatnya dari Widodo. Nah, Pras ditanya, tahu nggak ini palsu? Enggak, aku tahunya dari Widodo aja katanya. Nah, jadi yang kata penjelasannya Denny juga yang bikin Widodo. Tapi apa aja yang dibikin? Dani Iskandar itu yang draftnya. Jadi mereka terus terang datang dari Solo itu minta dibikinkan. Yang nggak punya dokumen. Oke, jadi diminta dibikinkan satu paket ya? Iya, kan untuk maju itu harus ada surat polisi, SKCK, terus harus ada dari rumah sakit tidak narkoba, terus ada dari rumah sakit juga tentang intelijensia itu loh, kecepatan menghitung dan segala macam itu. Terus dapat lagi surat dari apa tadi itu? Namanya tuh ada 10 dokumen. Oh semua. Karena SMA-nya kan juga sekarang dipertanyakan juga kan di Pengadilan Solo gitu. Iya, tapi dibikin di situ juga. Oh, SMA-nya juga? Iya, dibikin sama orang tua itu. Oh, oke. Jadi bukan hanya sarjananya ya. Jadi ini SMA-nya juga ya. Oke. Makanya di Solo itu digugat oleh Mas Taufik itu gitu ya. Apakah itu lagi pertanyaan dia SMPP atau SMA 6 kan pada waktu itu jelas belum SMA 6 kan begitu masih SMPP kan gitu ya. Ya. Jadi kita harus berpikirnya ini pada tahun di bawah 85. Oke. Sementara yang didiskusikan adalah yang 2012. Itu yang dipertahankan sama UGM. Jadi dari 1985 sampai 2020 Jokowi ngapain dengan ijazahnya? Itu dia sudah lulus. Dia sudah lulus punya sarjana. Pada waktu dia masuk wali kota, kenapa dia cantumkan doktorandus? Nah, itu yang sekarang. Ya. Nah, itu dari mana data itu bawa data itu yang bawa dia doktorandus itu? Jadi saya mempertanyakan, loh, kalau ini 85 dan dia sudah punya sarjana, tentunya waktu mau daftar wali kota dia pakai dong. Orang bangga kok punya sarjana UGM, mati-matian yang lain nggak lulus kok masuk Sepenmaru ya kan? Iya. Anehnya waktu dia masuk ke wali kota pakai doktorandus dari dari kampus mana? Kalau dia polos, di namanya itu tidak pakai titel, dia cuma Joko Widodo wali kota. Lantas kita tanya, kemana insinyurnya? Bertahun-tahun kuliah di Jogja sudah lulus, kok nggak dicantumkan di kertas suara, nggak dicantumkan di stiker-stiker pemenangan, nggak dicantumkan pada waktu dia tanda tangan sebagai wali kota. Semua orang kerja, semua orang belajar untuk menjadi sarjana itu dimanfaatkan pada waktu-waktu itu kan. Saya insinyur kan gitu, saya dokter, saya dokter, kan dicantumkan di depan nama itu. Kalau dia polos, atau kalau dia pakai dokter dari kampus mana, kenapa berubah pada waktu di Jakarta? Jadi kita dibikin kacau sama Jokowi ini, artinya Jokowi, ya kan, ijazahnya aneh. Administrasinya gelap. Setelah dibentuknya ijazah pramuka itu, kan itu harus di-copy, disebarkan. Saya yakin satu di antaranya itu ada yang membawa ke UGM. Nah, dibawa ke UGM menyebabkan UGM mencocokkan dirinya dengan sarjana baru ini, sarjana baru yang 2012. Seharusnya kan kalau dia Jokowi kan 1985 kan, karena dia lulus 1885 kan. Tapi sarjananya nggak jelas. Maka masuklah yang 2012. Ini yang ditolak sama Roy Suryo. Ini yang ditolak sama si Resmond. Karena yang kertas 2012 ini beda dengan 85. Sekarang kita luruskan satu dulu, Pak. Ini soal pasar pramuka ya. Yang dibilang Bang Bitor Suryadi, katanya Andi Wijayanto tahu. Ternyata nggak terlalu tahu juga ya waktu kita ke sono ya, waktu ketemu Pak Andi ya. Iya. Nah, sekarang saya tanya, benar nggak pasar pramuka itu sudah ludes, habis terbakar? Karena netizen, apalagi yang di luar Jakarta, menganggap begitu, Pak. Benar nggak? Itu kan perkataannya Pak Betor ya. Itu sebetulnya enggak. Memang pernah kebakaran, tapi masih kan rolling door itu. Rolling door itu nggak semuanya kena. Oke, kita akan ke situ nanti investigasi biar masyarakat tahu yang mana sih pasar pramuka. Ada yang bilang pasar burung, ada yang bilang pasar Jaya Pramuka, bukan. Itu kan udah sejak lama di situ kok tempat-tempatnya untuk pembuatan surat kawin aja ya di situ ada surat kawin palsu, surat nikah. Kawin mah gampang bedanya nikah sama kawin. Beda lah. Kalau nikah itu pakai surat. Iya, kalau kawin pakai check in. Nggak pakai S, pakai surat. Check in. Lanjut. Jadi ini bukan hoax ya. Ini bukti bahwa saya pernah terima dari Prof. T tadi. Itu coba digeser dulu notification-nya, Pak. Nah itu dari Prof. Paiman. coba diklik itunya, Pak, profile picture-nya. Salah. Udah ketahuan kok. Udah ketahuan. Gitu. Selamat pagi Mas Roy Suryo. Ya, tanggal 6 Mei.
6 Mei. Semoga sehat selalu dan bla 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 bla. Mungkin yang paling terakhir yang menarik, Pak. Oh, nanti aja. Ya, nanti aja. Jadi biar penasaran gitu. Penasaran. Bahkan dia mengatakan udah intip, ada pengancaman tuh. Saya selaku rektor berkali-kali diminta klarifikasi KPU Bawaslu tentang ijazah alumni bla 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 bla. Ya gitu. Nah, jadi dia dan yang menarik adalah dia mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak tapi terlanjur sakit hati gitu. Kalau menurut saya sudah lama, kasihan keluarga Mas. Keluarganya keluarga Mas, saya mulai Pak Mansur yang kasihan. Ya dikasihani kan gila. Gimana sih maksudnya kalau apa tuh dikasihani keluarga Mas? Nah itu kan berarti ada sesuatu, makanya kan teman-teman nyebut kalau nanya berarti masalah ijazah palsu juga. Iya. Kalau nanya ijazah Pak Jokowi, kasihan keluarganya Pak Roy gitu loh. Tapi keluarga Pak Roy terlibat ijazah palsu. Justru itu kan berarti kalau ada sesuatu yang terjadi, justru orang ini bisa bertanggung jawab kan? Wah, dia kan ngerti gitu kan. Nah, tapi gini, intinya adalah berarti dia tahu ya siapa yang ingin mencelakakan dan mengancam lagi ya. Dan menganalisis beberapa teman-teman. Orang nggak pernah kontak. Saya kirimin WA selamat nggak jawab waktu itu, ya. Waktu selamat jadi wakil menteri. Tahu-tahu ngirimin saya panjang banget. Itu panjang banget nih karakternya kalau dihitung ya gitu. Mungkin jadi satu skripsi. Skripsi nggak ada lembar pengesahannya ini. Sama kayak punyanya sih. Ada lembaran perintah. Nah itu. Nah clearnya ada. Saya abaikan. Jadi nggak pernah saya reply apa-apa. Tahu-tahu kemarin 2 hari yang lalu ketika kita ngobrol ini 2 hari sebelumnya, hari Sabtu malam, saya terima WA dari salah seorang tokoh ya, itu saya tahu persis kalau ini bukan Intel Melayu, tapi Intel beneran ya gitu, dari mantan Intel Tentara Nasional Indonesia yang sangat merah putih ya gitu. Dan saya tidak apa-apa sebutkan namanya karena beliau sendiri sudah menuliskan namanya dalam artikel yang ditulis. Pak Sri Raharja Chandra. Gitu. Bapak Sri Raharja Chandra. Ya, gitu. Dulu bertugas lama di TNI, tapi waktu itu ada di Aceh, ya gitu, clear. Jadi dia kirim analisis soal Prof ini, Prof P ini, ya gitu. Dia kirim analisis termasuk apa? Waktu itu dia cerita soal sejarahnya dia. Terus yang menarik, Mas, dia cerita kalau Prof ini punya usaha pengetikan dan penjilitan di Pasar Pramuka. Yang saya pernah dengar, Pak, Prof ini dulu tukang sapu. Nah ya, itu yang menulis. Bukan media abal-abal ya, Kumparan menulis, bisnis.com menulis ya, Berita 24 itu menulis. Jadi memang, ya tapi saya nggak perlu mengulas bagaimana dia mengalami vertikal ya. Ada kebohongan, ada keculasan, ada kebencian dan lain-lain. Itulah akhirnya terbongkar dan banyak loh Mas dari hasil press conference Barreskrim itu kan banyak banget yang akhirnya kan malah terbongkar sendiri. Salah satunya tadi IPK itu kan nggak match lah gitu. Yang kedua soal ijazah pembanding. Enggak, ya, gitu. Tahu semester berapa, bayar. Ya, itu juga cuma 4 semester. Itu kan juga nggak lucu kan, gitu. Meskipun ada juga kadang-kadang pendapat di X itu, atau Twitter itu kan harus kita benarkan juga. Ada yang bilang, kan cuma 2 semester. Enggak sih, kalau itu istilah aja. Semester 1, semester 2. Nanti berikutnya juga semester 1, semester 2 lagi. Bukan berarti ini harus ada semester 4, itu enggak. Karena belangkunya memang semester genap, semester gasal. Ya, gitu. Jadi 1, 2. Nah, tapi yang unik adalah ketika diceritain ijazah pembandingnya itu adalah ada 3, tapi kan nggak pernah disebut ijazah pembandingnya. Kita pernah bicarain itu, yang saya membandingkan dengan ijazah teman-temannya. Nomor itu 115, Pronojiwo 116, Almarhum Hari Mulyono 117, Sri Mulyani 3 itu match, ya identik. Ternyata dengan 1120 dengan punyanya Joko Widodo nggak identik. Itu kan aneh. Lagi adalah koran ya, Harian Kedaulatan Rakyat, yang ternyata salah. Karena kebetulan Mas, kalau ini sebenarnya kebetulan. Bendelnya kan hilang katanya. Nah ya itu. Jadi sebelum bendel hilang itu kan saya nemuin itu ketika dengar pengumumannya. Mas, ini benar-benar seperti, saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau sudah ada perencanaan dari Yang Maha Kuasa. Ketika mendengar pengumuman dari Barreskrim, saya kaget karena kan tanggal pengumuman ujian masuk PP1, PP1 itu kan pada tanggal 18 Juli tahun 1980 ujian. 18 Juli itu ulang tahun saya, Mas. Persis. Jadi kan kaget saya. Kok 18 Juli? Nah, akhirnya saya perhatikan. Bulan kan harian daerah seperti Kedaulatan Rakyat itu selalu menulis bulannya dalam bulan 2. Jadi artinya bulan nasional itu Juli, bulan Jawanya apa? Dan itu kebetulan puasa, pas bulan puasa. Tapi nggak pernah orang daerah, orang Jogja, KR tuh nulis puasa tuh nggak pernah pakai U, nggak pernah. Jadi ini kayak Kasmujo dan OE sama U. Selalu yang ditulis pasa, poso. Nah, ketika kami cari koran bukti fisiknya, Mas, nah itu tadi ketemu. Bukti fisiknya yang ada di KR nggak ada, adanya di perpustakaan daerah di Jalan Malioboro. Ternyata ada 2 bendel, Mas, bukan hanya 1 bendel. 2 bendel itu hilang. Saya tanya, bukan saya tanya, teman-teman tanya ya, karena saya nggak ikut ke Jogja, tapi kita cukup melakukan kontak, kemudian kita tanya, mana? Ternyata diambil petugas, katanya. Petugas siapa itu? Kepolisian. Ini kan nggak boleh, Mas. Yang berhak menyita alat bukti itu kalau sudah putusan pengadilan. Ini kok tiba-tiba ada penghilangan barang bukti. Cuman kan teman-teman juga nggak kurang akal, Mas, gitu kan, tanya, Mas Roy,
kalau harian kalau bulan itu ya kedaulatan itu atau bulan Jawa itu maju atau mundur, saya bilang maju gitu. Jadi berarti dalam setahun itu kalau tadinya Juli ya sebelumnya itu Agustus, jadi dia maju Juli, tahun berikutnya lagi Juni. Saya bilang coba cari tahun 79, hanya cari koran tahun 79 benernya ada. Bulan puasanya apa? Tertulis Pasa. Jadi pengumuman di Barreskrim dengan terus puasa itu aneh. Question mark, kok bisa puasa gitu. Nggak mungkin sebuah percetakan besar koran itu salah. Itu dulu itu perintis atau Skalu? Perintis. Proyek Perintis 1, benar. Zaman saya UMPTN. Ya, sama, Mas. UMPTN itu di Sepenmaru, kalau saya Sepenmaru. Itu kan diumumin di koran nasional. Ya, koran nasional. Di Kompas dulu saya dapat tuh. Nah, kalau ini cuma koran daerah. Koran daerah. Koran daerah. Koran daerah. Dan anehnya lagi, kemudian kita atau tim yang di Jogja itu kemudian ini pas udah ada digitalnya. Loh kok aneh, kok ada digitalnya gitu. Iya, karena ini kemarin dikasih ketika koran itu diambil dikasih digitalnya. Tapi digitalnya nggak jelas, belum. Oh, nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat, nggak bisa dilihat. Jadi kan aneh lagi ini. Nah, belum lagi kemudian ketika diumumin desa KKN. Desa KKN Pak Dirbidum ngumumin kan. Itu desa KKN-nya adalah di Kecamatan Wonosegoro. Pada tahun 1983. Jelas banget kan. Langsung kita kan juga ngobrol dengan teman-teman yang pernah kuliah maksudnya. Coba kalau masuk 80, apakah 3 tahun sudah KKN? Belum Mas, KKN itu paling cepat 4 tahun. Paling cepat itu ya atau tapi kan 80, 81, 82, 83. 4 tahun juga. Enggak, 80-nya kan sudah pertengahan, Mas. Oh. Iya kan? Kan 80-nya udah keambil setengah. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi 83 itu enggak masuk akal kalau sudah KKN. Tapi lucunya, Mas, di desa yang namanya Ketoyan di Kecamatan Wonosegoro, ketika tim ke sana ya, termasuk Dr. Isman ke sana, Dr. Taufik ke sana, kayak sudah diorkestrasi. Jadi orang-orangnya sudah ngomongnya 83 ada itu orang yang berkacamata gitu, diboncengin Vespa. Siapa yang boncengin? Oh, itu anaknya yang punya fotokopi. Loh, yang punya fotokopi, yaitu bapaknya dulu yang cerita. Lah sekarang bapaknya mana? Udah meninggal. Rata-rata. Terus dulu ada kepala desa, namanya Pak Jentu atau Pak siapa? Mana sekarang? Udah meninggal. Jadi katanya semua. Dan itu menjadi bubar, Mas. Tapi memang susah juga sih mencari seperti itu ya sebenarnya. Enggak gini, menjadi bubarnya gini. Ketika semua ngomong 83, dan ketika kita mempertanyakan nggak mungkin 83, tahu-tahu kan Joko Widodo sendiri kan meralat. Karena mungkin dia dengar nggak mungkin 83, di rumahnya kemarin dia ngeralat. Saya KKN-nya tahun 85 awal. Lah bubar skenario itu. Nah, yang paling menarik lagi, kemudian kita jadi ingat, ada video tahun 2017. Ketika Joko Widodo datang ke kampus Kehutanan UGM pada tanggal 19 Desember, tiba-tiba dia pidato gitu, kemudian memanggil dosen pembimbing saya. Ya, meskipun dia tidak mengatakan dosen pembimbing skripsi, tapi kalimat dia begini lengkapnya, saya sampai apal betul. Maju Pak Kasmujo, mana? Tadi saya ada itu, itu begitu maju. Terima kasih Pak Kasmujo, berkat bimbingan Bapak, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Dan saya nggak ingat lagi berapa kali itu bolak-balik galak sekali Pak Kasmujo. Dan Pak Kasmujo waktu itu hanya bisa ngengesan gitu, karena ada relasi kuasa, Mas. Mana mungkin pensiunnya dosen dengan presiden? Bukan saya. Bohong ini, nggak mungkin. Bisa hilang dia. Nah, dan yang menarik, kalau kemudian dihubungkan dengan ketika Pak Kasmujo sudah pensiun dan kemudian sudah ada di rumah, kan beberapa hari yang lalu juga didatangi langsung oleh Pak Joko Widodo. Itu yang malah jadi menarik. Iya, dia membantah bahwa saya belum. Kan dosen pembimbing skripsi. Awalnya itu dulu. Terus itu diralat sama Joko Widodo. Ya memang dia bukan pembimbing skripsi kok. Pembimbing akademis. Ini lebih konyol lagi, Mas. Seorang dosen pembimbing akademik itu harus sudah dosen senior. Karena dia menentukan masa depan seorang mahasiswa, ambil KRS berapa, tanda tangan itu. Dan yang paling menarik lagi, 3 hari yang lalu, Pak Kasmujo ketika didatangi Dr. Resmond, di rumahnya di Pogung, ya gitu, dia mengemukakan, meskipun itu singkat banget, saya bukan dosen pembimbing skripsi, dan pembimbing akademik, saya bukan dosen pembimbing akademiknya. Waktu itu saya masih 3G, dan pembimbing akademik itu harus yang senior. Itu harus di atas 50 tahun. Saya belum bisa ajak bahkan ya. Karena masih asdos. Jadi dari sini, Mas, itu kan ya jangan salahkan masyarakat kalau kemudian berpikir lu nih kok banyak yang nggak cocok ini. Betul. Mulai apalagi kalau nggak salah kan saya ada lihat 2-3 video itu Pak Jokowi selalu bilang saya lulusan teknologi kayu. Betul, teknologi kayu nggak pernah ada, Mas. Nggak pernah ada teknologi kayu. Jadi kan nggak mungkin ya saya katakanlah jurusan agronomi. Kan nggak mungkin saya bilang agrowisata. Iya. Kan nggak mungkin saya silap kan. Salah. Dan berulang-ulang. Iya berulang. Dan saya misalnya jurusan komunikasi. Kan nggak mungkin juga. Saya waktu itu terus bilang saya jurusan komunikasi hati ke hati. Kan nggak mungkin kan. Teknologi kayu tidak pernah ada. Dan justru Pak Kasmujo itu bukan dosen yang bidang kayu, tapi non kayu. Non kayu. Dia itu kepala laboratorium non kayu di Fakultas Kehutanan. Jadi makin boncos ini.